Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khairin amma ba'd. Sanina mu'allif hadzal kitab kifayatul atqiya nafa'ana Allah bi ulumih. Allahumma anfa' ulumana wa yassir umurana waghfir khati'atina bi wasilatina ilaih. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah, surat Al-Ikhlas, ya, murni, ya, surat kemurnian, murnikan. Jadi tentang kemurnian. Qul, ada lam mati, jangan mantul, jangan qul tapi tahan. Qul, ya. Jadi lidahnya ke depan, gigi atas. Qul. Ya, jangan sampai dilepas. Jadi qul, nah, ada le, nah, tahan. Qul. Huwa, hu-nya ya dari tenggorokan merambat ke dada. Hu, jangan dibaca hu, tapi ha, hi, hu-nya monyong. Huwa, qul huwa. Nah, lafaz Allah ya, tebalkan lamnya. Karena sebelum lafaz Allah wa patah. Jadi lidah benar-benar tekan ke atas kalau bisa ya. Lafaz Allah sedekin paling tebal. Qul huwallah. Ya, jangan baca qul huwallah. Ya, tebal. Allah, lidahnya benar tekan. Ya, sampai turun ke hati. Qul huwallah. Ya. Jadi Allah ditambah qul huwallah. Jadi huwallah ya ulah. Qul huwallah, koma huwallah namanya.
Tebalkan lamnya. Huwallah, lam ditebal. Ya. Allah. Qul huwallah. Dapat tahan dulu satu sejenak. Qul huwallah. Ya. Karena lafaz Allah memang harus ditekan. Jangan Allahu akbar, Allah. Ulah. Allah. Lawan azan oke nya. Allahu akbar. Allah, jangan Allah. Ya, tekan dulu. Allah, ya. Eta lafaz Allah sama. Jadi lafaz Allah mau di luar lafaznya, mau di luar Quran atau dalam Quran sama. Cuma kalau panjangnya memang beda, ya. Kalau dalam Quran 2 harakat. Allah. Kalau di luar Quran azan panjang kan. Allahu akbar. Ada 2 harakat mah kumanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, kurangnya di luar baca Quran nggak apa-apa. Tapi kalau dalam Quran cukup 2 harokat. Kalau di tengah-tengah. Qul huwallah. Ya, enak Allahnya. Allah. Hussa. Ada hus, ada sad. Ya, ulah dibaca sya, tapi sa seperempat lidah naik ke gigi depan. Sa. Tekan aja ditekan. Ulah ditongtotin atau hese gitu namanya. Sa. Sa. Qul Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Ahad dulunya. Ahad itu dalnya mantul. Ya, huruf mantul ada 5. Baju di pang-apalna ya. Ba, jim, dal, to, terus jim, ko. Nah, ya. Mantul tah. Qul huwallahu ahad. Jangan segan-segan. Qul huwallahu ahad. Ulah ditahan dulu. Jangan ditahan dulu. Jangan qul huwallahu ahad. Ulah. Nggak boleh karena nggak ada tasdid di situ. Ya, beda dengan surat Al-Lahab tabat yada abi lahabin wa tab, karena ada tasdid. Ini mah enggak, jangan langsung qul huwallahu ahad. Ya. Jangan baca ahad. Nah, ditahan dulu, nggak boleh. Mungkin nambahan huruf itu. Ya. Allah sama, karena di sini nggak disambung, jadi hamzahnya hidup. Allah nggak dikasrohkan. Jangan illa Allah. Kayak muncul pertanyaan, kenapa lafaz Allah ini hamzahnya patah? Ya, karena supaya mudah diucapkan. Kalau patah itu kan, ya, baris yang pertama manusia mengucapkan baris patah. Waktu di alam ruh. Qalu bala alastu bi rabbikum? Qalu ba. Jadi ya, bala. Dan huruf ba yang pertama diucapkan oleh manusia huruf ba. Baris yang pertama adalah baris fathah. Kata bala. Qalu, mereka mengatakan bala. Muhun nggih jadinya. Itu. Jadi patah itu paling mudah diucapkan. Allahnya. Coba kalau doma, kudu monyong heula pan. Ya kudu monyong. Tapi Allah mah enggak. A patah. Allahus sa. Ada sad ya. Somad, dalnya mantul. Ya. Ini kalau enggak disambung. Kalau disambung dari ahad sama Allah itu mengeluarkan nun kecil. Qul huwallahu ahadunillah. Ya. Jadi nggak dibaca Allah lagi, karena sebelum lafaz Allah kasroh nillah. Ya, jangan dibaca nillah. Ya, jadi nun apa itu namanya? Nun penghubung, namanya wiqayah. Nun untuk menjaga keutuhan baris dan keutuhan huruf. Sebab kalau enggak dipakai nun kecil itu pasti ada yang dibuang salah satunya. Ini supaya utuh semua. Ya, qul huwallahu ahadunillah. Pakai nun kat, namanya nun wiqayah. Banyak seperti wailul likulli humazatil lumazah.
zumazatinnya, terus aya al, maka disambung lumazatinil ladzi gitunya. Oke, nun wiqayah. Lam yalid sama mantulna lam mim rapatkan saja tidak ditahan. Yalid wa, jadi dalam mantul di tengah sambil jalan, jangan berhenti dulu, jangan. Walaupun dia mantul, nggak boleh dibaca lam yalid walam. Nah gitu. Itu entarnya memutuskan, disangkana saktah sambil jalan. Lam yalid walam gitu. Ya, kalau di tengah-tengah kalimat, ya, kecuali di ujung. Kalau di tengah-tengah kalimat itu jangan berhenti, saya akan berhenti. Jangan lam yalid walam. Jadi antara dal dengan waw keselang. Nah, takutnya dibilang saktah itu apa? Berhenti sejenak tanpa napas. Ya seperti surat apa? Al-Kahfi. Qayyima iwaja qayyima gitu ya. Ya. Terus walam yulad, walam yu-nya menyongkan panjang, lad la-nya pendek, yulad. Walam yakul itu bukan qaf, walam yakul karena kaf ada nun mati bertemu lam. Jadi kul, jangan dibaca walam yakul, jangan. Kaf di luar, walam yakul. Asalnya yakun, ya kaf nun. Terus berhadapan dengan lam, jadi dibaca lam, yakul. Ya. Walam yakul lahu, panjang madsilah qasiroh karena setelah ha enggak ada hamzah. Terkebayang ya? Kufuwan ahad. Atau ini ngaji bayangan atau gimana? Ngaji bayangan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, jangan dipanjangkan, jangan kufuwan, jangan kufuwan, wa disengajakan, kufuwan ahad, ya, dalnya langsung mantul. Mudah-mudahan aku yang kepahamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dan mengatakan siapa Al-Hasanu Imam Hasan, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali radhiyallahu an. Misqalu dzarratin, adapun berat satu dzarrah, satu biji sawi seberat debu, minal waroi daripada waro, as-salimi yang mulus itu waro, khairun itu lebih baik, min alfi misqalin daripada 1000 berat, 1000 misqal, ya, perbandingan minas saumi daripada puasa, wassalati dan salat. Alhamdulillah jamaah maghrib Allah Ta'ala malam tahun sudah bergantiannya, semakin banyak jumlah tahun kualitas umur semakin berkurang, ya. Emang nomor angkanya semakin tingginya 2025, hakikatnya umur kita berkurang, ya. Cek ulama semakin umur tambah umur, ya, semakin angka umur bertambah maka semakin juga menggenjolak hawa nafsu. Ya, hawa nafsu semakin menggenjolak. Semakin tua juga ikut-ikutan dia. Jadi tidak sedikit masa muda bisa bertahan untuk maksiat, tapi masa tua mudah untuk bermaksiat. Emang begitu. Perasaan maksiat itu mudah kalau sudah tua. Atau tidak sedikit masa muda dia bisa menahan hawa nafsu, tapi begitu masa tua datang sulit untuk menahan hawa nafsu. Karena semakin tua umur semakin nafsu makin naik. Cuma tenaga semakin berkurang. Jadi kahayang aya keueuh ripuh kayaknya. Begitu Masya Allahnya. Alhamdulillah orang masih dipanjangkan umurnya sampai ke 2025 ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-Hasan, Sayyidina Hasan mengatakan begini, misqalu dzarratin minal wara as-salimi khairun. Ya, seberat apapun, seberat zarah itu apabila matahari bersinar berterbangan, ada yang debu berterbangan. Ya, itulah gambaran zarah. Ada yang mengatakan karena sulit zarah itu, karena benda yang kecil. Ada yang mengatakan sebesar biji sawi. Biji sawi masih gedenya, masih gede. Kamu segede cileuh mah, gede kene. Segede cileuh cenah. Segede tongok masih besar. Ya, tapi zarah perkara sesuatu yang kecil. Sebesar itu, ya. Sebesar itu. Waro sebesar biji zarah. Ya. Ada kewaroan sebesar biji zarah. Ya. Waro itu lebih hebat daripada puasa. Karena puasa kalau tidak diiringi dengan kewaroan, nilainya hilang. Sembarangan. Karena puasa kalau tidak diiringi dengan waro, nilainya hilang. Ya. Pantas cek Nabi, ada orang sahur dengan yang halal, buka dengan yang haram. Ya. Aduh, sahur biasa pakai sesuatu yang halal, pakai nasi kita. Bukanya sesuatu yang haram, ya. Mungkin kurang bisa menjaga anggota badan, gitu. Jadi nilai puasanya hilang. Pantas, ya. Begitu hebat apabila puasa diiringi dengan kewaroan. Ya. Waro itu api tidak sembarang melihat kalau bukan untuk hak dilihat. Tidak sembarang makan kalau bukan hak dimakan. Tidak haknya banyak kayak gitu. Ya. Waro namanya, ya. Masya Allah. Wasolati, dan lebih baik daripada sholat. Orang yang waro nilainya lebih baik. Tuh, ya. Kenapa? Karena apabila seseorang sholat tidak diiringi dengan kewaroan, nilainya hilang. Nilainya hilang. Sholat luar biasa, ya. Tapi dalam sholat ada salah satu yang bukan hak dia, di bawah sholat. Ya, nggak usah jauh-jauh. Kadang perkara remeh, justru perkara remeh inilah kadang-kadang sulit untuk menjaga. Kalau hutang 100 juta, 2 itu pasti ingat. Tapi hutang 2.000, 1.500. Naik angkot temayar gitu. Karena itu sulit eta ngingetin anak. Sulit. Nah, sholat dari rumah semuanya punya dia, tidak ada punya hak orang lain. Tapi dia begitu wudu, ya. Sedangkan itu dia di antara masjid dengan tempat wudu ada jarak. Mengharuskan pakai sendal karena sendal dia sendal karpil bagus, nggak mau kebasa, akhirnya pakai sendal orang. Enggak seberapa itu, ya, kecuali masjid menyediakan, ya, memang bagus masjid menyediakan sendal untuk salah satu menjaga. Sedikit aja Pak, Masya Allah, ya. Fa'anna yustajabulaha, mau dari mana ini sholat mau diterima nih? Pakaiannya sudah bersih semua, punya dia semua, air wudunya salah satu daripada antara dia dengan WC, antara dia dengan tempat duduk ada yang kurang jelas. Dia pakai sendal orang tanpa izin. Nah, gitu. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang perkara yang memang yang remeh dianggap remeh. Tapi itu justru besar. Nilainya yang hilang, Pak. Nilai. Jadi wajar, ya. Karena kenapa? Karena itu adalah ada hak hadaminya. Jadi berusaha mungkin sebentar lagi bulan Ramadan. Berusaha mungkin puasa, ya. Puasa iringi dengan kewaroan. Puasa iringi dengan kehati-hatian. Salat iringi dengan kehati-hatian. Begitu kita mau salat, mau puasa, sahur diperiksa. Oh iya, punya ini. Dari mulai mana? Dari mulai kita mau menyediakan sahur. Oh, beli beras, beli segala macam. Usahakan berhati-hatinya, karena nilainya yang akan hilang. Ya. Bahkan bukan situ saja,
Ini secara batin nilainya ya. Secara zahir mah makan minum sudah jelas. Secara zahir secara makan dan minum sudah jelas. Ini secara batin. Kadang-kadang ngomongin orang lagi puasa, subuh geus ngabuburit. Subuh sudah ngabuburit sambil ngobrolin RT gitu ya. RT nate cocok diomongin sambil ngabuburit. Tuh, RT teh punya kawasan lo banyak. Gede itu dosa ngomongin RT. Percis ngomongin presiden, gede dosana. Nya. Itu. Oh, Masya Allah. Nilainya hilang. Demikian sholat. Masya Allah. Atau nggak mau sholat nggak mungkin juga. Sholat itu nggak mungkin ngomongin orang lagi sholat. Nggak mungkin. Salah satu di antaranya yang nempel di badan dianya ada yang bukan haknya. Gitu. Ada yang bukan haknya. Maka berusaha tanamkan rasa waro dalam puasa, tanamkan rasa sholat waro dalam sholat, itu lebih baik ya. Waro itu lebih baik daripada nilai-nilai sholat, karena sholat tanpa waro ya nggak ada nilai, puasa tanpa waro tidak ada nilai. Masya Allah. Wa qauluhu, dan ucapan musonif wa azimatun, dan hendaknya melaksanakan perintah Allah, melaksanakan syariat atau perintah-perintah Allah itu dengan merendahkan hatinya, dengan merendahkan hati. Maksud merendahkan hati gimana? Ya, merendahkan hati di sini adalah min qillati aklin wa syurbin wa naumin. Ya. Wayahna, ya, begitu memang ya, begitu beradu tentang keinginan kita dengan datangnya perintah Allah, maka dia selalu mendahulukan perintah Allah, walaupun sudah jelas nyata keinginan kita itu udah ada di depan mata. Maka dengan kelembutan kelemahan kita, maka dengan dengan rendah hatinya kita tinggalkan sementara. Itu memang seperti itu, namanya azimah, pakai Z bukan zo, azimah. Jadi azimah itu begitu ya datang perintah Allah, kita merendahkan diri. Maksudnya gimana? Keinginan kita ditunda untuk menunaikan perintah Allah. Ya. Kalau orang seperti itu gimana angkanya? Muncullah ma'rifat. Dia mengenal Allah. Ya, mengenal, ma'rifat itu mengenal Allah, karena selalu mendahulukan Allah. Ya, lama-lama kenal. Lama-lama kan kalau sudah kenal akan muncul kenikmatan, nikmat ibadah, nikmat segala macam kebaikan, nikmat. Kenapa? Kenal masalahnya kepada yang pencipta. Ya. Saya Masya Allah, saya punya ayam ngaranna si Koah, ayam putih. Memang kalau bisa bapaknya punya ayam putihnya. Dina Jamil Sogir ada aja. Kalau bisa kita punya ayam, salah satunya ayam putih. Nah, kitab Jamil Sogir. Nah, kitab Sitin juga ada. Ya. Perihalalah ayam putih. Bagus. Ya. Si Koah ngaranna. Ya. Begitu kita memanggil Koah langsung, karena tahu jadwal makan. Jadwal makan 7:30 kayak santri. Pagi, sore jam 5 dipanggil Koah, nyamperin. Kok dia kenal? Kenapa? Karena hari-hari dia kenal. Yang memberikan makan istilahnya secara zahir, yang menyediakan makan, yang Masya Allah, Tuhan saya. Demikian kita kepada Allah. Maka dengan cara merendahkan hati, maksud merendahkan hati di sini gimana? Mendahulukan perintah Allah daripada hawa nafsu. Nah, maka lama-lama akan diberi nur makrifat, cahaya mengenal kepada Allah. Kalau sudah mengenal nikmat, ada orang ibadah tidak terasa 1 rakaat khatam Quran, nikmat. Kenapa? Kenal kepada yang pemberi. Ya. Para sahabat Sayyidina Utsman radhiyallahu an 2 rakaat khatam
Quran. Imam Abu Hanifah 1 rakaat hatam Quran. Kenapa bisa begitu? Nikmat, kenal kepada yang punya. Urang kunaon, aduh alasan carangke ramatik segala macam. Imam dicarekan panjang teuing. Ya, gitu. Imam dicarekan sepanjang-panjang teuing atuh kehed cenanya aing suku ieu Tapi lamun urang mancing mah kuat ya. Ulah bedas teuing Allahu Akbar. Urang kenal kepada penciptanya. Kalau enggak kenal sulit. Kalau enggak kenal sulit. Jadi ngaji tasawuf itu untuk mengenalkan diri kepada Allah supaya nikmat segala-galana. Nikmat beribadah. Ya. Al-jaddu was-sabru, maksud di sini adalah kesungguhan dan kesabaran. Kesungguhan dan kesabaran menjalankan syariat akan muncul nur ma'rifat. Nah, sungguh-sungguh. Jadi sungguh-sungguh berarti perhatikan waktu perintah-perintah Allah. Perhatikan. Ya, perhatikan. Selalu memperhatikan ya kebaikan-kebaikan. Selalu memperhatikan perintah-perintah Allah, maka akan mendapatkan nur ma'rifat. Selanjutnya diiringi dengan kesabaran. Sabar, puasa sabar, sholat sabar. Jadi sabarnya dalam puasa menjauhi maksiat. Masya Allah. Sabar dina puasa gimana? Ya menjauhi maksiat. Sabar dalam sholat, salam dalam sabar, tanamkan kehusuan. Itu Allahu Akbar. Ini pikiran pengennya ke mall ya, ditahan. Balik deh, auzubillahi minasyaitonirrajim. Balik lagi ke CCM, ditahan lagi gitu. Ya. Terus tapi ke poho. Tambah lain aja ya. Sampai lu tersiksa. Masya Allah ya. Karena enggak mungkin banyak, susah. Di luar sholat kita tidak bisa menjaga anggota, lalu kita sholat, maka untuk usul sulit. Ditelusuri terus dalam sholat. Ya, dari mulai ngejingjing tas sampai ngagoreng tahu, teka beres salam. Aduh, iya emang sulit. Maka ada hubungan. Jadi sabar dalam sholat, tanamkan kehusuan. Salam dalam waro dalam puasa, hindari yang membatalkan puasa secara zahir dan batin. Itu sabar namanya. Memperjalankan syariat itu dengan kesabaran, dengan kewaruan, iringi dengan kewaruan. Waro dalam puasa, hindari sesuatu yang membatalkan secara nilai. Waro dalam sholat, hindari sesuatu yang membatalkan secara nilai. Ya, sorban punya saya, semua punya saya. Dipikirkan rek sholat teh. Oh iya, bahkan ada satu ulama kalau mau wudu buka kitab bab wudu. Setiap mau wudu takut ada sunnah ketinggalan. Padahal bukannya nggak hafal sunnah wudu itunya. Tapi setiap mau wudu dia buka kitab bab wudu. Masa sunnah yang takut ada yang tertinggal. Nah, orang rek sholat periksa gitu ya. Gusti hampura nya cenah sorban panu aing kabeh aing kabehnya. Karena diceritakan ya ada seseorang ulama di sini mundu arba'ina sanah nangis 40 tahun. Enggak henti-henti nangis setiap hari selama 40. Bahkan ada sampai enggak berani lihat ke atas, ke langit. Unduk jeung cerik. Ditanya, "Kenapa Syekh begitu amat?" Jadi dulu saya punya saudara beli lauk istilahnya. Ya, ke pasar beli ikan, tidak terasa megang-megang akhirnya megang dinding orang untuk menghilangkan lendir ikan. Tidak sempat minta halal katanya gitu. Cuma saudaranya sudah meninggal. Tidak sempat minta halal. Dia nangis Pak terus ingat wae eta cenah. Seperti itunya. Ya, megang ikan mungkin ada lendirnya lalu dipeletkeun ke naon? Karena tembok orang gitu kan. Mun urang menguna bodo amatnya. Masyaallah.
Seperti itu aja nangis. Nah, orang mudah-mudahan orang bersifatnya setik-setiknya, seketik orang. Memang kalau langsung mah sulit ketikanya. Ya, memang target kita belajar warok. Ya, belajar itu memang tidak bisa langsung dengan dicurahkan. Ya, kita minum air galon. Walaupun itu air galon harus habis, tapi tetap kita pakai gelas teh sedikit. Lama-lama habis juga. Tapi kalau kita minum pakai galon sulit. Ya, mengamalkan agama itu seperti itu. Ntar kalau kita minum 1 galon orang kaget, ini debus apa ini? Tuh gitu. Demikian tiba-tiba berubah semuanya. Itu salah, ujung-ujungnya itu salah, ya salah. Banyak nyalahin orang ujung-ujung. Nah, ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit Pak, bertahap, masya Allahnya. Mudah-mudahannya diberi kekuatan. Alal amri syaki ala nafsi al mukhalifi li hawaha, sabar, tanamkan rasa kesungguhan, tanamkan rasa kesabaran atas perintah, ya. Yang memang itu perintah itu muncul dari hawa nafsu. Begitu kita mau sholat, ada hawa nafsu keinginan begini, tahan. Nah, itulah sabar. Kalau dalam mutasawuf ilah waroknya dalam sholat menandakan kehusuan. Ya, fokus. Jadi ya, imam juga baca yang kita hafal. Memang saya selalu baca surat Ar-Rahman ya. Ya, biar tertanam surat Ar-Rahman di hati-hati umat. Karena mudah diingat Fabi ayyi ala tanya ingat itu naon. Naon. Jadi imam kalau seorang imam membaca surat yang makmum hafal, ntar makmum untuk mendatangkan kehusuan salah satunya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Nah, salah satunya mendatangkan khusyuk adalah fokus ingat kepada bacaan apa yang kita baca. Nah, gitu. Ya syukur-syukur kalau kita fokus, imam karena sudah dihanca. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tiba-tiba makmum nangis. Imam enggak. Padahal bukan tentang masalah siksa itu. Oh, berarti ada urusan pribadi. Ada aja ya, orang kadang ya nerangin bidadari malah nangis. Seperti surat Ar-Rahman. Fihi ma 'ainani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihi ma min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Eta bidadari tuh sampai ka'annahunnal yaqut wal marjan. Jadi dibarui pasang-pasangan indah. Cerik. Yo cerik. Meureun karena nadanya. Ya masih bagus, masih ingat lagi sholat. Giran surat azab. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laisa lahu dafi'. Malah senyum. Ya, tapi masih bagus. Ingat masih sholat. Gitu. Nu ulama ya gitu ya, masih halus masih sholatnya, masih bagus, masya Allah. Wa dzalika kariyadin nafsi wa hamli alal amal alladhi yaqtadihal khalqul matlub. Ya, demikian itu bisa terjadi karena nafsu selalu dilatih. Tidak selalu mengiyakan keinginan nafsu. Nafsu itu apa sih? Di luar pokok. Ya. Jadi sebenarnya Allah memberikan kepada seorang hamba sesuai keperluan. Pokok-pokoknya air memang pokok bagi manusia dimudahkan. Padi, beras dimudahkan karena itu makanan pokok. Air mobil mah sulit. Kunaon eta mah lain pokok masalahnya. Ya. Allah memberikan yang termudah, selalu ada. Nah, keinginan maka sebenarnya Allah tidak akan memberi sesuai dengan keinginan. Ya. Mintalah sesuka kamu, cek Allah. Tapi aku beri bukan sesuka kamu, tapi sesuka aku. Ya.
silahkan minta sesuka kamu, tapi pemberian sesuka aku. Cek Allah, cek dina hikam, gitu. Jadi orang minta naon, minta bae sesukanya, tapi Allah yang menentukan pemberian. Ulah kumaha cek orang hayang anu kudu anu orang gitu. Latih. Maka ada seseorang nanya, ya Ustadz, saya ngadoa haji sudah 7 tahun, nggak diijabah baik. Keinginannya minta haji, hayangnya diikutin diijabah haji. Berarti doa saya bukan nggak diijabah. Ya Allah kabulkan semua doa. Namun pengabulan doa bukan terserah kamu, tapi terserah Allah yang memberi. Akhirnya murid dikena sehat segala macam. Itu doa teh. Kabeh di mana-mana. Karena Allah yang tahu tentang diri kamu, gitu. Ya, eta orang latihan didinya, latihan. Begitu kita memohon kepada Allah, utarakan semua keinginan kita kepada Allah, curhat kepada Allah, lalu serahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, eta nu rada berat. Nah, ya. Harus dilatih seperti itu. Ya, Masya Allah. Karena yang tahu tentang diri kita adalah Allah. Mungkin ya kita dipanjangkan umur sampai sekarang karena ada doa dialihkan oleh Allah, gitu kan? Minta nyandung dialihkan panjang umur. Ya Allah. Majikan jiwa semuanya itu ya, dialihkan panjang umur, dialihkan kesehatan. Lamun sabab dikabulkan eta bahaya maneh. Bisa jadi berpaling ke Allah gitu. Geus we hiji eta sehat, yang penting sehat cenanya. Kudang tiap malam. Ya. Bangun tidur sendiri, bangun 2 orang, eta nu hebat. Terus ya, emang harus dilatih. Tidak selalu mengiyakan keinginan hawa nafsu. Harus dilatih. Termasuk dalam doa. Ya. Jadi Allah tidak akan memberi Pak dengan nafsu mual. Jadi Allah berikan puas. Ini doa teh nafsu pantai ya. Seandainya gitu. Terus wa qala al-Hasan hadzal amru ala salasati asya. Ini terbagi 3 ya. Pertama, alla taqula illa indal faqah. Nafsu bisa terkendali secara zahirnya, kita tidak makan kecuali memang sudah lapar. Tidak terlalu lapar ya. Makan tidak terlalu lapar dan tidak terlalu kenyang. Mau makan juga tidak terlalu lapar. Karena kalau kita makan dalam keadaan terlalu lapar akan rakus subuh, itu bisa hudang. Ya. Lapar keneh hese hudang. Kudu kumaha nya. Itu latihanana. Jadi kalau memang tidak diperlukan makan, tidak makan. Wala tanamu illa indal ghalabah, dan tidak juga tidur kalau memang belum ngantuk. Kalau belum ngantuk jangan ditidur-tidurin. Ya. Tidurlah, imang aja orang banyak. Pola hidup sehat, tidur jam 9, hudang jam 5, entong sholat subuh. 8 jam. Kalau tidur 1 hari 8 jam kali umur 60, udah 20 tahun dipakai tidur. Ya Allah, Masya Allah. Lanjut. Wala tatakallamu inda darurah, tidak banyak bicara kecuali dengan terpaksa. Ada bicara itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang biasa. Seperti bagaimana dalam sholat. Ya, bacaan itu ada yang wajib, Fatihah, takbir, Allahu Akbar harus disuarakan. Fatihah harus disuarakan. Ya, itu memang ucapan yang wajib. Ada ucapan yang sunnah. Zikir subhana rabbiyal azim. Ucapan sunnah. Demikian doa, sami Allah rabbana lakal hamdu. Itu sujud. Nah, ada lagi ucapan at-tahiyatul, itu juga wajib. Begitu. Ya. Ada yang mubah, tidak wajib. Baca doa yang lain dalam sholat, gitu. Ya. Di luar sholat pun seperti itu. Kecuali dengan keterpaksaan. Memang harus ya
berbicara ada yang diwajibkan. Salah satu contoh, dia harus berbicara. Si Zaid dan Hindun nikah, suami istri. Ya, dia tidak punya anak, ngambillah anak, mungut anak perempuan. Setelah itu dia pindah kampung kemana tahu? Ada orang yang tahu di kampung, misalnya di kampung A sudah tahu si Zaid dan Qoah itu, si Zaid dan Hindun tidak punya anak, dia mungut anak. Cuma pindah ke kampung sebelah. Orang ke kampung sebelah tidak tahu, disangkanya itu anak Hindun dan Zaid. Begitu hari pernikahan, anak angkatnya itu. Nah, sedangkan wali hakim pun tidak tahu, seorang si Zaid pun tidak ngasih tahu, Hindun tidak ngasih tahu bahwa itu anak angkat. Maka tidak boleh bin Zaidnya. Tidak boleh. Cek KUA. Buru-buru. Maka ada yang tahu dari sana, dari kampung asli, berbicara, Pak KUA, mohon maaf, ini saya harus berbicara dan bicara saya wajib. Itu si Qoah itu bukan anak kandung Zaid dan Hindun, melainkan anak pungut, anak angkat. Maka ijab qabulna KUA dirobah, gitu. Harus begitu. Sebab kalau KUA mengatakan Hindun, Qoah saya si Qoah nikah sama si Pedin saya tikahkan kamu dengan Qoah putri daripada Zaid, ya, dengan mas kawin sendal capit sepasang tunai. Maka kata si Pedin, saya terima kawin dan nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah enggak? Kalau itu maka kalau si Qoah dibintikan kepada Zaid, sedangkan itu bukan anak, maka tidak sah pernikahan. Itu kasihan. Maka berbicara harus. Pak KUA, mohon maaf, ini bukan putri Zaid, tapi anak angkat. Maka KUA merubah lagi. Pedin, saya tikahkan kamu, ya, kepada si Qoah dengan mas kawin. Enggak pakai binti. Nah, ini berbicara harus seperti itu. Bapaknya tidak mau bicara, ibunya tidak mau, maka berbicara seorang yang tahu wajib hukumnya. Ya, hanya Masya Allah. Atau begitu lahiran kembar meninggal ibu bapaknya, ya, yang perempuan dibawa kemana, yang laki dibawa kemana? Ternyata ngalancong eta kene, ketemu. Maka bagi yang tahu berbicara, ini adik kakak, cuma waktu kecil dipisah. Gitu. Ya, memang ada baiknya. Jadi kalau mau mungut anak, bagusnya ya dikasih tahu. Ya memang lebih bagusnya lagi kalau mau mungut anak perempuan, maka dari pihak kita lelaki. Dari pihak lelaki ada saudara lelaki dari kita. Kalau mau mungut perempuan, jadi dekat terus sama kita. Ya, kalau mau mungut lelaki, maka dari pihak perempuan. Ada nggak saudara perempuan? Terus dari istri kita, saudaranya, gitunya. Supaya mereka dengan istri, jadi ada dekatan. Jadi imas dulur kene, lain dolar, dulur, gitu ya. Salah ngomong rek dolar, gitu ya. Nah gitu. Kadang-kadang berbicara itu wajib. Kadang-kadang bicara tidak diwajibkan. Adanya cara ngomong sekali ngomong salah. Aya nu kitu eta. Pendiem sekali ngomong salah. Jadi mending tong ngomongnya cicing bae guys. Lamun kira-kira kita bukan ahlinya, udah lebih baik diam. Ya. Al-amru idza usnida ila ghairi amrihi fantaziris sa'ah. Cik Nabi. Sesuatu urusan apabila dikerjakan oleh bukan ahlinya, ya, maka tunggu kehancuran. Pasti salah. Orang teu ngarti cicing, ya, ngartinya cicing tanya ke naita. Itu salah satu adalah kewaroan, ya. Kalau berbicara kira-kira ada yang sakit hati enggak? Ya.
Kalau berbicara saya diperlukan nggak bicara. Kalau perlu bicara bicara. Kalau enggak ya udah diem. Ya, jangan tepuk lubang ngomong. Ya, jadi kos calo katanya. Wadzalika li umumi qaulihi alaihi salatu wassalam. Can banyak. Dan karena itu, karena umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, itu tetap baiknya Islamnya seseorang. Tarkuhu ma la ya'nihi, tarkuhu meninggalkannya pada sesuatu la ya'ni yang tidak bermanfaat, atau la yu'nihi yang tidak yang menjadikan ketidakmanfaatan atau kesia-siaan. Jadi salah satu ya bagusnya Islamnya seseorang, berbuatan apapun ya itu mendatangkan kesia-siaan, itu tinggalkan. Bahkan ya kalau saya berbuat, maka dipikirkan dulu, ini kira-kira ada manfaat atau tidak, ada madarat atau tidak. Nah, itu salah satu memang Islamnya bagus, karena Allah akan menerima yang bagus-bagus. Allah akan menerima yang bagus-bagus. Ya, Allah itu indah, maka menyukai keindahan. Allah itu bagus, maka akan menerima yang bagus. Dari semuanya, ibadah yang bagus, ya, semua berhubungan dengan sesama, ya, itu juga bagus hubungannya. Ya, kadang-kadang kan seseorang ya ada keunggulan masing-masing, ya. Dalam ibadah dia unggul, bersahabat dia berkurang, katanya. Bersahabat dia unggul, dalam ibadah dia berkurang. Aya anu bersahabat enggak unggul, salat enggak unggul, katanya. itu orangnya terserah mana eta orangnya. Urang mah yang ingin kita ya di luar salat kita terbaik, ya, dalam salat pun di ibadah pun dalam terbaik, ya. Nah, ini dari salah satu daripada uraian kehati-hatian, namanya waro. Begitu mau berbicara, begitu mau tidur diperiksa, ya, dari mulai melek diperiksa, makan apa yang dimakan, terus bicara apa yang dibicarakan. Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya, sedikit-sedikit orang kita ngamalkannya agama ini, sehingga agama ada kesempurnaan dalam diri kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.